Perkenalkan, nama saya Eviana Octavia dengan NPM 2341037 kelas 6 MNMC dari jurusan manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil olah data dengan menggunakan Smart PLS dengan judul Peran Green Marketing dalam membangun Customer Relationship Management dan loyalitas pelanggan pada brand skincare. Berikut data yang digunakan untuk pengujian data sebelum dilanjutkan ke tahap pengujian data dengan menggunakan Smart PLS 4. Pertama, kita klik New Project. Setelah itu kita isi namanya, baru klik Import Data File. Terus klik Import, lalu klik Back, baru klik Create Model. Selanjutnya kita copy, terus rename sesuai dengan variabel model penelitian kita. Setelah buat model, klik Calculate PLS SAM Algorithm, lalu klik Start Calculate, setelah itu klik Auto Loading. Hasil pengujian auto-loading digunakan untuk mengevaluasi validitas konvergen dari setiap indikator terhadap konstruk variabel lain. Berdasarkan hasil analisis, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian saya menunjukkan nilai auto-loading di atas batas minimum 0,70 yang mengindikasikan bahwa indikator tersebut memiliki kontribusi yang kuat dan dalam merefleksikan variabelnya. Terus sebagai contohnya ada indikator CS1 memiliki nilai 0,911, CRM2 sebesar 0,900, CL1 sebesar 0,854 dan juga GM3 sebesar 0,842. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu menjelaskan variabel konstruknya seperti customer experience, customer loyalty, customer relationship management, green marketing, local wisdom, dan juga service quality secara konsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dalam model penelitian ini memenuhi kriteria validitas konvergen dan tidak terdapat indikator yang perlu dieliminasi. Hal ini juga memperkuat bahwa model pengukuran yang digunakan sudah sesuai dan layak. Ada konstruk reliability dan validity. Pengujian reliabilitas konstruk bertujuan untuk mengetahui konsistensi internal dari setiap variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis, nilai kurang batch alpha pada seluruh variabel berada pada rentang 0,788 hingga 0,880 yang berarti telah memenuhi kriteria minimum yang sebesar 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur konsep yang sama. Selain itu, nilai composite reliability pada seluruh variabel juga menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu berkisar antara 0,876 hingga 0,926. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas yang tinggi dan stabil. Lebih lanjut, nilai average variance ekstraknya seluruh variabel berada di atas 0,50 yaitu antara 0,639 hingga 0,807. Next, diskriminan validity. Pengujian validitas diskriminan menggunakan metode HTMT bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian benar-benar berbeda satu sama lain. Jadi berdasarkan hasil analisis, seluruh nilai HTMT antar variabel berada di bawah batas maksimum 0,90. Kayak contohnya 0,745, 0,693, 0,556 dan nilai lainnya. Jadi menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan, overlap, atau kesamaan yang berlebihan antar konstruk dalam model penelitian. Dengan kata lain, setiap variabel
seperti customer experience, customer loyalty, customer relation management, green marketing, local wisdom, dan service quality memiliki karakteristik yang berbeda dan mampu mempresentasikan konsepnya masing-masing. Selanjutnya, validity for null. Jadi selain menggunakan HTMT tadi, validitas diskriminan juga diuji menggunakan metode ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE dari masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Sebagai contoh, nilai akar AVE pada customer experience sebesar 0,898 lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variabel lain seperti customer loyalty, CRM, green marketing, local wisdom, dan juga service quality. Jadi pola yang sama juga terlihat pada seluruh variabel lainnya. Next, cross-loading. Jadi hasil pengujian cross-loading menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur dibandingkan dengan konstruk lainnya. Untuk contohnya, ada di indikator CE1 memiliki nilai loading sebesar 0,911 pada customer experience, sedangkan pada variabel lainnya nilainya jauh lebih rendah. Hal yang sama juga itu ada di indikator seperti CL2, CRM2, GM4, LW4, dan juga SQ2 yang masing-masing memiliki nilai loading tertinggi pada variabel konstruknya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kemampuan yang baik dan mempresentasikan konstruk yang diukur. Selanjutnya ada FIF. Jadi pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan VIF ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar indikator dalam model. Berdasarkan hasil analisis, seluruh nilai VIF berada di bawah batas kritis 5, yaitu berkisar antara 1,539 hingga 2,570. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini. Artinya setiap indikator memiliki kontribusi yang independen dan tidak saling mendominasi satu sama lain secara berlebihan. Dengan demikian, model struktural yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan stabil dan tidak mengalami masalah korelasi tinggi antar variabel independen. Terus untuk download hasil uji algoritmnya, klik Excel, terus klik export, lalu tunggu sampai hasil ujinya keluar. Uji hipotesis langsung. Jadi hasil pengujian hipotesis langsung menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan antar variabel yang signifikan. Contohnya, customer experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer relationship management dengan nilai koefisien sebesar 0,100 dan p-value-nya 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengalaman pelanggan akan meningkatkan kualitas hubungan pelanggan yang dikelola perusahaan. Selanjutnya ada green marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CRM dengan koefisien 0,288, serta local wisdom memiliki pengaruh yang lebih kuat sebesar 0,497. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemasaran hijau dan nilai kearifan lokal memiliki peran penting dalam membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Namun, service quality tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap CRM dengan nilai p-value sebesar 0,712 yang berarti hipotesis tersebut ditolak. Selain itu, CRM terbukti memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap customer loyalty dengan koefisien 0,649 dan p-value 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa CRM merupakan faktor kunci dalam meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada indirect effect. Jadi hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa CRM berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan beberapa variabel independen terhadap customer loyalty. Customer experience, green marketing, local wisdom terbukti memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap customer loyalty melalui CRM. Nilai pengaruh tidak langsung masing-masing adalah 0,065, 0,187 dan 0,323 dengan tingkat signifikan p-value kurang dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa CRM mampu memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan loyalitas pelanggan. Tapi service quality tidak menunjukkan pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap customer loyalty melalui CRM, yang berarti variabel tersebut tidak memiliki efek mediasi dalam model penelitian ini. Dengan demikian, CRM terbukti sebagai mediator penting dalam sebagian besar hubungan antar variabel. Terus R-square, hasil uji R-square menunjukkan bahwa kemampuan modal dalam menjelaskan variabel dependen berada pada kategori moderat. Jadi variabel customer loyalty memiliki nilai R-square sebesar 0,420, yang berarti 42% variasinya dapat dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Sementara itu, Customer Relationship Management memiliki nilai R-square sebesar 0,469, yang menunjukkan bahwa 46,9% variasinya dapat dijelaskan oleh variabel independen seperti Customer Experience, Screen Marketing, Local Wisdom, dan Service Quality. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya prediksi yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Ada SRMR, jadi pengujian modal fit menggunakan SRMR ini menunjukkan nilai sebesar 0,072 untuk satu rate model dan juga 0,102 untuk estimate model. Nilai SRMR ini masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima, yaitu di bawah nilai 0,10. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik antara modal teoritis dengan data empiris. Dengan demikian, model struktural yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan fit dan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis serta interpretasi hasil penelitian lebih lanjut. Untuk download hasil uji bootstrappingnya, klik Excel, terus klik ekspor, lalu tunggu sampai hasil ujinya keluar. Berikut video langkah-langkah pengujian data dari saya. Sekian, terima kasih.